Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Amir Maksudi Jarot dengan NPM 2401110220102, Prodi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Industri Pertanian, yang akan menjelaskan tentang materi bagaimana cara menggunakan cropwood untuk merancang analisa kebutuhan air dan penjadwalan irigasi dalam tugas UTS mata kuliah perancangan sistem irigasi ini. Yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana cropwood itu isinya apa saja. Yang pertama ada climate atau ethanol, yang kedua ada rain atau curah hujan, yang kedua ada crop, yang ketiga ada crop, yang keempat ada soil atau tanah jenis tanahnya, yang kelima ada crop water requirement, dan yang terakhir ada schedule atau penjadwalan irigasi tersebut. Dalam tugas UTS ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang analisa kebutuhan air dan penjadwalan irigasi pada tanaman kailan itu sendiri. Langkah pertama kita harus mengetahui bagaimana kita mengetahui data curah hujan atau data klimatologi. Yang pertama, karena di cropwood itu sendiri yang untuk data pertama yang dimasukkan adalah klimat atau data klimatologi, maka kita harus dapat mendapatkan data klimatologinya itu. Dari data yang saya gunakan adalah data klimatologi dari stasiun Petka, yang mana kita mendapatkan di tahun 1996 sampai 2024. Mulai dari temperatur, kelembaban, kecepatan angin, dan lama penyinaran. Dari masing-masing komponen itu, kita harus mendapatkan rata-rata dari masing-masing bulan dari setiap tahunnya. Kita dapat bulan Januari, minimal ada di tahun 1996 itu 19,5 dan maksimal itu 27,5. Oleh karena itu, ketika kita sudah mendapatkan datanya dari bulan tahun 1996 sampai 2024, kita akan mendapatkan rata-rata dari bulan Januari pada komponen minimal, yang mana kita mendapatkan 17,7. Kemudian berikutnya sampai dengan Desember kita mendapat rata-rata dari tahun 1996 sampai 2024. Begitu pula dengan kelembaban. Perlu diketahui bahwa satunya adalah persen dengan data yang kita dapatkan. Kita pada tahun 1996 sampai 2024 kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian mengambil rata-ratanya. Begitu juga sampai bulan Desember. Kemudian kecepatan angin juga seperti itu. Diperhatikan juga bahwa satuannya adalah meter per second. Kemudian dapat juga rata-ratanya. Kemudian lama penyinaran. Lama penyinaran itu juga sama halnya caranya untuk mencarinya rata-ratanya, yaitu dari tahun 1996 sampai 2024 bulan Januari hingga Desember. Ketika sudah mendapatkan rata-rata dari tiap bulannya, maka kita memasukkan datanya tersebut ke dalam cropwood. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyimpan terlebih dahulu dari klimat atau data klimatologi atau ethanol tersebut. Kita buka open, kita cari terlebih dahulu data mana yang kita sudah simpan di file laptop kita atau device masing-masing dari kita. Oke, data climate sudah saya masukkan dan saya sudah save terlebih dahulu, maka muncul seperti ini. Oke, untuk komponen dari climate ini ada country atau negara, latitude atau ketinggian, kemudian latitude-nya juga, dan stasiunnya. Stasiunnya ini stasiun Petka, terus longitude-nya juga ada. Sebenarnya data seperti ini juga didapatkan dari data klimatologi yang kita dapatkan dari stasiun hujan masing-masing daerah. Oleh karena itu kita sudah dapat minimal temperaturnya, maksimal temperaturnya, humidity atau kelembabannya, kemudian kecepatan angin, bukan kecepatan angin. Iya, kecepatan anginnya. Jangan lupa ini satuannya adalah yang kita dapatkan adalah meter per second. Maka dari itu kita harus menyeting terlebih dahulu agar wind-nya ini adalah meter per second. Kita coba setting option, kita ubah di bagian unit wind speed-nya menjadi kilometer per second.
Kemudian kita cross check lagi untuk data lama penyinaran itu adalah satuannya jam, maka kita ubah, tidak mungkin karena datanya ini adalah sampai dengan 47, maka dari itu satunya adalah persen, maka kita ubah menjadi percent of deflect. Udah, kita oke. Nah, maka didapatlah data klimatologi dari stasiun Petka dari tahun 1956 sampai dengan 2024. Dari bulan Januari sampai Desember itu etanolnya didapatkan rata-ratanya 8,9. Mungkin dapat diketahui juga bahwa stasiun Petka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu biasanya itu di angka 3,9. Kemudian ketika sudah mendapatkan data etanolnya, maka kita lanjut, yang mana kita harus menginputkan data curah hujan. Data curah hujan ini kita juga dapat dari stasiun Petka. Kita bisa menghitung secara manual, yang mana kita harus mendapatkan nilai rata-ratanya dari 1924 sampai dengan 2024. Kita sudah hitung bersama-sama. Dan datanya seperti ini, bulan Januari sampai Desember dari tahun 1994 sampai 2024, kita didapatkan bahwa rata-rata dari tiap bulannya itu sebesar seperti ini. Ketika sudah dapat data dari bulan Januari sampai Desember rata-ratanya, kita masukkan langsung saja ke cropbotnya. Kita langsung ini saya sudah menginputkan sebelumnya, jadi kita langsung saja klik open. Terus kita buka di file yang sudah kita simpan. Nah, sudah mendapatkan hasilnya, yaitu efisiensi dari curah hujannya sekitar totalnya 1268,7. Oke, sudah. Kemudian kita data crop. Crop ini kita menggunakan, karena tugasnya adalah tugas tanaman kailan. Tanaman kailan itu termasuk satu keluarga dengan kubis-kubisan. Maka dari itu kita harus mencari dari data sekunder, yang mana dari data dry crop ini tanamannya yang sesuai dengan file dari FAO dari cropbot ini. Maka dari itu kita open, kita cari di FAO. Karena kubis-kubisan itu bahasa Inggrisnya cabbage, berarti kita klik aja cabbage, kita open. Maka dari itu kita dapat itu yang namanya planting date. Planting date dari 15 bulan 10, ketika panennya itu tanggal 28 bulan 3 atau bulan Maret. Kita dapat asumsi nih bahwa total dari panjang lama tanam itu sekitar 165 hari. Ketika sudah dapat, kita lanjut ke bagian soil. Soil ini kita harus menyesuaikan lagi dengan tempat yang kita praktikkan atau kita yang akan tanami. Karena di lahan Ciparanji itu secara garis besar itu kebanyakan terdapat tanah liat. Maka dari itu kita ubah soilnya itu sesuai dengan yang di lapangannya itu heavy soil atau tanah liat. Maka dari itu kita udah dapat nih yang namanya total available soil moisture sekitar 200 mm per meter, maximum rain infiltration rate atau infiltrasi maksimum ketika hujan itu 40 mm per hari, terus maksimum rotting depth itu 900 sekian cm, kemudian initial soil moisture depletion itu 0%, kemudian initial available soil moisture itu sekitar 200 mm per meter. Kemudian kita lanjut ke crop water requirement. Ketika kita bagian crop water requirement itu adalah kebutuhan air yang dibutuhkan suatu tanaman, yaitu kita tanaman kailan, itu tuh ketika kita uji coba dengan cropbot dan menggunakan data klimatologi stasiun Petka, kemudian data curah hujan stasiun Petka,
ketika kita melakukan penanaman di bulan ini, itu tuh tidak memerlukan yang namanya air. Kita bisa lihat di irrigation requirement, itu bahwa di bulan Oktober 2, dekade itu 10 per 10 hari, itu bahwa kebutuhan air itu cuma 0,7. Dan kebutuhan dari Oktober 3 sampai dengan Maret 3 itu tidak membutuhkan air atau 0. Maka dari itu, kita perlu yang namanya modifikasi dalam irigasi. Dalam software CropBot ini kita bisa membuat rancangan atau analisa bahwa kita bisa memanipulasi bagaimana kita memberikan tanaman sesuai dengan planning atau kesesuaian kita gitu, keinginan kita. Kemudian kita kembali ke schedule. Untuk kebutuhan air kan kita sudah mengetahui nih bahwa kebutuhan air tanaman kailan di bulan ini sampai bulan Maret itu tidak butuh, yang mana butuhnya cuma 0,7. Maka dari itu mungkin bisa dibilang sangat tidak disarankan atau bisa dibilang tanaman cabbage atau tanaman kailan ini ketika ditanam di lahan kering, tidak ada atap, itu maka akan tumbuh dengan sendirinya karena curah hujan yang cukup banyak dan air juga sudah cukup memenuhi dari kebutuhan air tanaman kailan tersebut. Kemudian kita harus mencari penjadwal irigasi, yang mana kita ada dua cara, yaitu menggunakan irigasi permukaan dan irigasi tetes, yang mana kita memantok dengan irigasi interval 3 hari tetap. Bagaimana caranya kita menganalisa untuk membuat penjadwal irigasi 3 hari tetap dan irigasi permukaan dan irigasi tetes? Kita ke menu setting, ke option. Nah, dari option ini ada pilihan climate, rainfall, non-rice crop scheduling, rice scheduling, dan preparation. Kita pilih non-rice crop scheduling karena ketika tanaman kita tidak semacam dengan padi-padian yang ibaratnya harus membutuhkan air yang banyak, maka kita pilih non-rice crop scheduling. Kemudian kita pilih nih, karena kita irigasi permukaan, maka dari data dari jurnal atau pedoman dari FAO sendiri bahwa irigasi permukaan itu sekitar di angka 65-70% efisiensinya. Maka kita ambil 70%. Kemudian kita irigasi timing, karena di keinginan kita itu 3 hari intervalnya secara tetap, maka kita pilih nih irigasi fixed interval per stage. Oke, karena ini dengan dari bawaannya adalah 10 hari, kita ubah ke 3 hari semua. Kalau sudah irigasi efisiensi sudah diubah, irigasi aplikasinya juga tidak usah diubah, refill, soil moisture content, dan surface capacity. Kita oke. Nah, maka kita dapat nih ketika interval 3 hari. Nah, yang mana interval 3 hari itu kita bisa memberikan air selama 3 hari sekali. Itu bahasanya. Kita kembali ke sama, kita ke schedule 3 hari. Oke, ini juga sudah terjadwal bahwa 3 hari sekali sampai tanggal 28 Maret, bahwa rain-nya itu juga rata-rata terjadi hujan. Net irrigation ini kebutuhan airnya bahwa kalau 3 hari sekali itu 3 mm, kemudian di hari ke-6 itu 9,1 dan seterusnya. Berbeda kan dengan ketika kita memberikan irigasi itu di 10 hari sekali. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya untuk
memberikan interval irigasi 3 hari dengan sistem irigasi tetes. Kita sama menggunakan caranya yang pertama, yaitu pilih option kita klik schedule, kita setting, pilih option, kita bagian non-race crop scheduling, kita sebenarnya 3 hari lah. Karena efisiensi irigasi dari sebuah irigasi tetes itu berkisar dari 85 atau 90% sampai 95%. Kita ambil 90% untuk efisien irigasinya. Jadi angka ini berpacu pada modul dari FAO yang mana sudah pada ketentuan mesinnya. Kita coba nih, 3 hari efisien irigasi 90%, kita oke. Sudah. Mungkin ada sedikit perbedaan yang di bagian. Ini artinya ketika itu sudah masa, ibaratnya sudah masa tanamnya sudah siap untuk dipanen. Jadi keefektifan dari irigasi itu sebenarnya lebih bagus untuk irigasi tetes, karena ketika irigasi tetes itu tuh air yang dikeluarin dari irigasi tetes itu tuh sangat-sangat kecil kemungkinan untuk tidak terserap penuh dengan tanaman, seperti itu. Coba kita bandingin ya yang tadi. Jadi fungsi dari efisiensi irigasi itu cuma di proses penyerapan saja. Oke. Bisa dilihat ya perbedaannya. Perbedaannya ada di flow, alirannya 0,13 dan seterusnya. Kalau tadi kan 0,71. Karena kan irigasi permukaan itu kan keluaran air yang dikeluarin itu banyak dan tidak efisien, makanya bisa efisien tapi cuma 70%. Kalau di irigasi tetes kan tetes keluarnya cuma tetesan air tapi efisiennya sangat bagus, yaitu 90%. Mungkin segitu saja untuk cara penjadwalan irigasinya. Mungkin saya ulangi lagi, buat bagian-bagian dari crop board itu ada climate, ada rain, curah hujan, terus kemudian crop itu tanaman yang kita gunakan, terus soil, kemudian water requirement, dan scheduling. Sebenarnya dari crop ini kita tidak harus berpaku pada FAO, akan tetapi ketika kita tidak ada tanaman yang di software FAO, maka kita harus mencarinya secara manual. Mungkin dari KC dari tanamannya tersebut, terus tanahnya. Jadi kita harus menghitung manual untuk mendapatkan data seperti ini. Kita menggunakan pendekatan saja, karena tanaman kelan ini satu keluarga dengan tanaman kubis, maka kita menggunakan kubis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video yang saya bikin ini. Terima kasih. Bila ada masukan atau kritik ataupun saran, bisa dimasukkan di kolom chat YouTube saya. Terima kasih.